Kisah Nabi Muhammad bagian 80, Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib bersama pasukannya berdiri melakukan penjagaan di dekat kolam pasukan Muslim. Kolam itu merupakan tempat penting dalam pertempuran Badar. Jika pasukan Quraisy berhasil merebut kolam dan menghilangkan dahaga mereka, pasukan Muslimlah yang akan kehausan. Kemudian, sepasukan berkuda Quraisy mendekat. Dua penunggang kuda terdepan berhasil ditaklukkan Hamzah. Namun, penunggang ketiga lolos dan berhasil membuka celah pertahanan untuk diterobos para penunggang lain yang terkenal tangguh. Namun Hamzah sendiri berdiri menutup celah tersebut dengan pedang siaga di tangan. Satu demi satu para penunggang Quraisy yang kehausan maju. Namun, semuanya tumbang di ujung pedang Hamzah. Setelah memukul mundur para penunggang Quraisy, Hamzah menerjunkan diri ke medan tempur dengan niat untuk menghabisi para jagoan Quraisy yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, Hamzah berhasil merobohkan Handalah bin Abu Sufyan dan Haris bin Amir. Tiba-tiba Naufal bin Huwailid berhasil menerobos ke tengah barisan pasukan Muslimin. Dengan kudanya yang menggila, ia menyerang beringas, menerjang dan menginjak-injak. Topi dan baju besi yang dipakai. Naufal sulit ditembus pedang pasukan Muslim. Namun Hamzah datang dan menyerangnya. Naufal segera menggebrak kudanya dan menyerang. Hamzah melompat ke belakang, berputar, dan balik menyerang. Pedangnya berkelebat membelah udara. Beberapa tentara kedua belah pihak berhenti bertempur dan memperhatikan pertarungan yang mengerikan itu. Kuda Naufal roboh, tetapi Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungan dengan ganas. Akhirnya, Hamzah berhasil menebas leher Naufal. Pekik takbir. Membahana. Selangkah demi selangkah, pasukan Quraisy mundur. Pasukan Muslim yang tanpa perisai, topi, dan baju besi mendesak barisan musuh mundur yang kebanyakan mengenakan baju besi lengkap. Demikian gagahnya Hamzah bertempur sampai beberapa pasukan Quraisy yang mundur saling bertanya, siapakah laki-laki yang berbulu-bulu dadanya halus dan wajahnya tertutup debu. Itulah Hamzah, sahut yang lain dengan suara tercekat. Dialah yang sebenarnya banyak menyerang kita. Sahut yang lain sambil terus berlari. Gelombang-gelombang tewasnya Abu Jahal. Melihat pasukannya mulai terdesak, Abu Jahal berusaha menata kembali barisan. Ia mendengar seseorang berseru, pasukan Muhammad cuma 300 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung, kecuali pedang belaka. Namun, setiap kali ada yang terbunuh di antara mereka, pasti ada yang terbunuh di pihak kita. Kemudian, jika dari pihak kita gugur 300 orang, kita tidak punya peluang untuk hidup. Mundur, mundur. Abu Jahal mengutus Ikrimah untuk mendorong barisan-barisan Quraisy agar bertahan seraya mengingatkan bahwa merekalah para pemimpin Arab. Namun pasukan Muslim terus maju tidak tertahankan. Dua prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata lengkap tak mampu mengalahkan dua pemuda itu dan ia pun terbunuh. Kedua prajurit muda itu Muaz bin Afra dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah kepala Abu Jahal si musuh Allah." Rasulullah bersabda, "Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya, Allah tidak ada Tuhan selainnya. Demi Allah, kalianlah yang membunuh Abu Jahal." Saat mereka menjawab, "Ya," segera Rasulullah bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan yang telah menolong hambanya yang telah mengalahkan tentara musuhnya." Setelah itu, pasukan musuh mundur dalam keadaan kocar-kacir. Pasukan besar dan persenjataan lengkap itu telah lumpuh, mundur tergesa-gesa meninggalkan benda-benda berharga di dalam perkemahan. Hanya keselamatan diri yang kini mereka pikirkan. Strategi yang diterapkan Rasulullah terhadap pasukannya adalah bertahan di tempat tanpa bergerak sedikit pun pada awal pertempuran. Maka untuk pertama kali dalam sejarah perangnya, orang Quraisy melihat ada pasukan pejalan kaki yang mampu menahan gelombang-gelombang serbuan pasukan berkuda. Rasulullah terus memerintahkan pasukannya bertahan sampai serangan musuh melemah.
Setelah itu barulah beliau yang memerintahkan serangan balasan. Lalu pasukan Muslim pun maju dan tidak memberikan kesempatan lagi kepada musuh untuk membenahi barisan. Gelombang setelah perang. Meski musuh mundur dengan tergesa-gesa, Rasulullah mengutus beberapa pengintai untuk mengikuti ekor pasukan Quraisy. Rasulullah ingin benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar mundur ke Mekah. Bukan melakukan tipu daya untuk kemudian menyerang kembali atau malah bergerak ke arah Madinah. Setelah mendengarkan laporan dari pasukan pengintai barulah beliau benar-benar bisa merasa tenang karena ternyata musuh kembali ke kota mereka dengan menanggung semua beban kekalahan. Rasulullah mengajak Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal seraya bersabda, Allah telah membunuh orang yang dulu membunuh ibumu. Kemudian, Rasulullah meninjau langsung bekas medan pertempuran. Beliau menemukan 14 sahabatnya gugur sebagai syahid. Sedangkan 70 orang Quraisy terbunuh, 70 lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikuburkan, sementara itu mayat-mayat Quraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering lalu ditimbun batu. Pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gemilang. Rasulullah memperhatikan raut wajah para sahabat yang berseri-seri kecuali Hudzaifah bin Utbah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah mendekati Hudzaifah dan bertanya, barangkali saja duka menyelimuti hatimu karena kematian ayahmu. Hatiku sama sekali tak merasa goyah, mengenai ayahku atau kematiannya. Ya Rasulullah. Akan tetapi aku mengenal pemikiran kesabaran dan keutamaannya. Aku sebenarnya sangat berharap dia akan mendapat hidayah Allah. Setelah aku melihat kenyataan yang menimpa ayahku, aku merasa sangat berduka, demikian jawab Hudzaifah. Rasulullah mengangguk lalu menghibur hati Hudzaifah dan mendoakannya. Kemudian beliau mendekati barisan para tawanan. Kening beliau berkerut menyaksikan sebagian sahabatnya mengikat para tawanan dengan kuat dan menertawakan mereka. Hendaklah kalian memperlakukan para tawanan dengan baik, demikian sabda beliau. Bersambung bagian 81.